Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa. Tetap ceria. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, inna nabil khair. Dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan al-basmalah seraya berdoa kepada Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Beranda semuanya, adapun tema kita pada hari ini adalah mari belajar rukun iman yang kelima, makna beriman kepada hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini diantaranya adalah pertama, menyatakan makna beriman kepada hari akhir. Yang kedua, menjelaskan pengertian hari akhir. Yang ketiga, menyebutkan pembagian hari akhir. Dan yang keempat, mengidentifikasi dalil nakli tentang hari akhir. Makna beriman kepada hari akhir. Hari akhir cepat atau lambat pasti akan datang. Namun, kapan waktunya tidak ada seorang pun yang mengetahuinya secara pasti. Termasuk juga Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh para sahabat, kapankah terjadinya hari kiamat? Nabi mengatakan hanya Allah yang mengetahuinya. Hanya Allah sajalah yang mengetahui kapan peristiwa hari akhir itu terjadi. Hari akhir ditandai dengan bunyi trompet sangkakala atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang beriman harus mempercayai hari akhir. Pada hari akhir nanti Allah satu-satunya yang tetap hidup, semuanya akan musnah. Pada hari akhir itu seluruh manusia meninggal dunia. Tidak satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan diminta pertanggungjawabannya atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Semua manusia harus mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia yang fana ini. Akhir adalah hari berakhirnya kehidupan di alam dunia ini dan hari hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Nah, pada hari tersebut planet-planet saling bertabrakan. Matahari semakin dekat dengan bumi, bumi terpecah belah, mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Sehingga semua makhluk di alam semesta ini tidak ada yang selamat. Semua benda yang ada di langit, yang ada di bumi, hancur berkeping-keping. Pembagian hari akhir. Pembagian hari akhir itu ada dua. Yang pertama, kiamat sugro, dan yang kedua, kiamat kubro. Nah, kiamat sugro adalah hancurnya sebagian alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah, atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Nah, kiamat sugro bisa terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya berkendara tidak hati-hati sehingga kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung pada bergundulan dan tanah menjadi longsor. Yang kedua, kiamat. Kiamat kubro adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Seperti langit terhempas, matahari dan bintang jatuh, bumi terbelah mengeluarkan isinya. Dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan di porosnya, sehingga saling bertabrakan, bertuburkan. Bumi mengalami guncangan yang sangat dahsyat sekali, dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang bakalan hidup. Kiamat kubro terjadi secara tiba-tiba dan tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Adapun dalil nakli tentang hari akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Yang artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, ini pada hari itu bumi menyampaikan beritanya karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Sebaliknya,
Barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasan. Quran surat Zalzalah surat ke-99 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saat dimakan Allah Subhanahu wa taala, dari materi yang sudah jelaskan tadinya, dapat kita ambil kesimpulan di antara yang pertama adalah hari berakhirnya kehidupan seluruh alam semesta. Yang kedua, hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Yang ketiga, kiamat terbagi dua, kiamat kubro dan kiamat sugro. Semua amal perbuatan manusia sekecil apapun akan mendapatkan balasan dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kesimpulan terakhir, setiap muslim wajib meyakini dengan sepenuh hati bahwasannya hari akhir akan terjadi. Ustaz kagumin, sampai kita pada tugas di rumah. Yang pertama, jelaskan pengertian hari akhir dengan baik dan benar. Yang kedua, tuliskan 4 contoh kiamat sugro dengan tepat. Harapan Ustaz, gua kira ini dengan teliti. Supaya apa? Supaya Indonesia nanti sangat baik, sangat bagus, excellentun mumtaz. Amin amin rabbal alamin. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian materi kepada hari ini. Lebih kurang Ustaz mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu pun kira bermanfaat begitu semua. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan alhamdulillah serta menjadi kifaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka bihamdika asyhadu illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wastabiqul khairat ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.